Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dalam kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Alkitab tentang kitab Yesaya. Lanjutan Selasa yang lalu minggu yang lalu. Nah, dalam kesempatan siang hari ini kita masuk di dalam Yesaya pasal 3 ayat 16 sampai ayat 26, nanti dilanjutkan sampai Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 30. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama masuk dalam doa terlebih dulu. Bapa di surga, siang hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaanmu sepanjang hari ini. Bahkan kami boleh bersama-sama di tempat ini dan belajar akan firman-Mu. Pimpin Tuhan, sertai apa yang boleh kami pelajari dan apa yang boleh kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi jemaat yang melihat dan mendengarnya. Kami menyerahkan pelajaran firman-Mu dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan masuki pelajaran lanjutan Senin yang lalu. Sekarang kita masuki dalam Yesaya pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Akan saya bacakan seluruh ayat. Bapak Ibu silakan memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Di dalam Yesaya pasal 3 ini diberikan judul Hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Kita akan mulai ayat yang ke-16. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh dengan kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang, dan bualan-bualan, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat pewangian, dan jimat-jimat, cincin matre dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang, dan pundi-pundi, cermin-cermin baju-baju dari kain lenan, ikat-ikat kepala, dan baju-baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu dan bergabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Ya, demikianlah pembacaan kita dari kitab Yesaya pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Mari kita akan melihat bersama-sama di dalam pelajaran firman Tuhan pada siang hari ini.
Kalau kita memperhatikan hampir ayat-ayat seluruhnya adalah alat-alat yang digunakan perempuan atau wanita. Putri-putri Sion juga demikian, memakai perhiasan-perhiasan, menggunakan gelang-gelang, bahkan kaki-kaki mereka dipasang gemerincing, supaya mereka menandakan apa? Menandakan mereka penampilannya indah dan menarik. Mari kita akan pelajari bersama-sama. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam kitab Yesaya ini, bagaimana dengan nubuatan Nabi Yesaya tentang putri-putri yang sombong ini. Nah, kalau kita melihat keangkuhan putri Sion, pekerjaan seorang nabi tentunya memiliki ada alasan. Kenapa Yesaya diutus? Kenapa Yesaya dipakai oleh Tuhan? Ternyata Tuhan punya rencana supaya Yesaya boleh menyampaikan sesuatu apa yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Nah, di dalam mengajak berbuat benar dan menegur itu adalah tugas para nabi pada saat itu. Jadi seorang lagi menegur ke jalan yang benar dan membetulkan hal-hal yang benar, itu adalah pekerjaan seorang nabi. Nah, mari kita akan bersama-sama memperhatikan pada ayat 16 yang kita baca tadi. Ayat 16 dikatakan cara gaya berjalan dan gerak tubuh mereka seperti dibuat-buat. Ayat 16 dengan jelas mengatakan tubuh mereka, bahkan jalan mereka itu dibuat-buat. Nah, apa maksudnya ini? Bergaya berjalan dan gerak tubuh mereka seperti dibuat-buat. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Tuhan, bahkan waktu berjalan dengan jenjang leher, supaya apa? Supaya tampak tinggi kalau mereka berjalan. Jadi kalau sekarang mungkin sepatu wanita yang tinggi itu ya, mereka seperti apa? Mereka berjalan kian kemari, dia seperti dibuat-buat. Bahkan waktu berjalan dengan jejak leher, bukan itu saja. Supaya tampak tinggi, berjalan jinjit, bahkan halus. Jadi mereka berjalan jinjit dengan cara perlahan-lahan, bukan sekedar itu aja. Tetapi dikatakan mereka main mata. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, putri-putri Sion melakukan hal-hal yang mengerikan, bukan? Yang semestinya bukan ia lakukan. Tidak seperti wanita-wanita yang lain. Tetapi mereka mencoba dengan jalannya, gayanya. Bahkan dikatakan mereka main mata. Apakah cukup berjalan dengan berjinjit, bahkan dengan main mata? Tidak. Mereka juga apa? Mereka seperti lirikan genit. Jadi main mata seperti melirik-melirik. Jadi dikatakan di sana melirik atau main mata dengan lirikan-lirikan genit atau soanggun begitu ya. Nah, inilah yang dilakukan putri-putri Sion. Ayat 16 menunjukkan begitu tidak salehnya putri-putri Sion ini. Mereka bukan sekedar berjalan main mata, tetapi mereka juga berjalan dengan gayanya dibuat-buat. Bahkan dikatakan sok anggun. Kenapa dikatakan mereka melakukan? Supaya banyak orang melihat dan mengagumi. Bahkan gemerincing-gemerincing yang mereka gunakan di dalam kakinya itu mengeluarkan apa? Bunyi-bunyi. Wow. Silakan Bapak Ibu membayangkan seorang wanita bergaya berjalan genit, main mata, dengan kaki ada suaranya ya. Silakan membayangkan sendiri. Itulah yang dilakukan putri-putri Sion. Supaya banyak orang melihat bahkan kagum dengan dia. Nah, apa yang dilakukan wanita Sion ini, putri-putri Sion ini tidak menarik.
dengan pria-pria yang sekitarnya. Nah, tentunya sama ya. Supaya dikatakan banyak pria melihat. Inilah cara membuat pria-pria tertarik. Tetapi sebaliknya, apa kata Tuhan? Ya, dikatakan demikian. Inilah yang dilakukan putri-putri Sion membuat Allah murka. Ternyata apa yang dilakukan dengan gaya yang dibuat-buat, dengan barang-barang yang dipakai itu, melihat dirinya tidak saleh. Bahkan dikatakan membuat Allah murka. Nah, sebenarnya kalau kita boleh pelajari lebih dalam, putri-putri Sion ini adalah seorang putri yang kudus, yang seharusnya memiliki perilaku hikmat dan saleh. Tetapi kenapa mereka mencoba dengan gayanya, mencoba dengan modelnya yang dibuat-buat? Allah sangat marah. Bahkan kalau kita melihat lebih dalam, sebenarnya istri-istri ini adalah istrinya seorang pemimpin, ya. Jadi nggak main-main. Yang melakukan bukan orang sembarangan. Tentunya yang dipakai itu adalah barang-barang yang mahal, ya, dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bahkan dia seorang pemimpin, ya. Jadi dia memiliki suami seorang pemimpin. Jadi gayanya sudah keterlaluan. Inilah yang membuat Allah itu murka. Berikutnya kalau kita membaca di dalam ayat 17 dan 18, dikatakan demikian. Allah akan membuat batu kepala mereka penuh dengan kudis, bayangkan. Jadi batu kepala atau kepala ini dikatakan Allah dengan murkanya, apa yang dilakukan putri Sion itu Allah membalasnya dengan apa? Karena Allah murka. Dengan gatok kepala yang penuh kudis. Waduh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 17-18 ini tentunya menjadikan pelajaran juga buat kita bersama. Kalau Allah saja melihat sangat murka, sehingga batu kepala mereka penuh dengan kudis. Bahkan dikatakan sehingga kepala mereka akan menunduk. Kenapa kepala mereka menunduk? Takut. Ya. Karena apa? Karena ternyata dengan mungkin istrinya pemimpin, mungkin dia orang kaya. Dikatakan putri Sion ini yang dikutuk oleh Allah. Allah murka dengan dianya, sehingga kepalanya penuh dengan kudis. Sehingga kepala mereka akan menunduk dan malu. Bukan saja menunduk dan malu, bahkan dikatakan penuh penyakit yang menjijikkan. Ya, kudis di kepala adalah suatu penyakit yang menjijikkan. Ini adalah hukuman yang adil buat para perempuan-perempuan atau putri-putri Sion. Atas apa? Atas kesombongannya yang mereka buat. Bahkan dikatakan berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk pakaian yang indah-indah itu. Wah, banyak sekali ya. Bahkan dia juga apa dikatakan dengan kaki ada gemerincing suaranya. Nah, mungkin tidak tahu itu dari apa itu ya. Mungkin dari emas juga ya, itu juga mahal. Berbicara adalah mahal. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, tapi Allah akan membuat mereka jatuh miskin. Sebaliknya Allah melihat mereka akan terlihat oleh semua orang melalui kain mereka yang compang-camping. Nah, berarti kan Bapak Ibu kasih Tuhan, Allah murka bukan saja kepala penuh kudis, bukan saja penyakit yang menjijikkan, tetapi juga Allah membuat pakaian yang mereka bagus itu dilihat orang. Mungkin gak pernah mandi ya karena sakit menjijikkan. Sehingga apa? Pakaian mereka yang indah-indah, tentunya mahal-mahal, itu dibuat Allah, dikatakan apa? Dibuat baju mereka bukan sekedar menjijikkan,
tetapi juga compang-camping. Mengerikan sekali. Putri Sion adalah putri seorang pemimpin, tetapi mereka sombong, bergaya, bahkan dia mencoba dengan jalan yang dibuat-buat, seperti mereka seorang yang luar biasa, tetapi Allah murka. Nah, berikutnya dikatakan, bukan saja kepalanya penuh menjijikan dengan kudis, tetapi juga berbau busuk. Pakaian mereka jadi kotor karena lama tidak dipakai atau tidak pernah dicuci begitu, atau dari penyakit-penyakit kudis yang menjijikkan. Serta pakaian yang kotor sebagai lap. Saya tidak bayangkan ya, bukan sekedar berbau, ada penyakit kudis di kepalanya, baju yang compang-camping dan kotor, bahkan dikatakan serta pakaian mereka layak sebagai lap. Wow, jadi sangat mengerikan, kotor sekali ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat berikutnya, ada ayat ya, kalau kita melihat di dalam ayat berikutnya, khususnya pada ayat yang ke-25 dikatakan begini. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang dan pahlawanmu oleh perang. Anak-anak terunamu dimakan api dan anak-anak darah tidak akan lagi dipuja dengan nyanyian. Apabila pedang datang, maka orang-orang perkasa yang pertama akan jatuh karena mereka yang berani. Karena mereka yang berani dikatakan pahlawan mereka yang gagah perkasa. Bahkan apabila penjaga-penjaga Sion dibinasakan, maka tidak heran jika pintu gerbang Sion mengadu dan bergabung. Pintu-pintu gerbang Sion mengadu dan bergabung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kengerian yang dialami bukan saja sekedar wanita, para putri-putri Sion. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat berikutnya dikatakan teruna-teruna, bahkan anak-anak mereka juga tidak ada yang disembah, tidak ada yang dipuja-puja. Mungkin kemolekan, kecantikannya yang semestinya mereka seorang putri Sion yang diagungkan, dimuliakan, tetapi semuanya itu akan menjijikkan. Bahkan pintu-pintu gerbang di mana mereka berada, di situ tidak ada penjaganya. Bahkan semuanya dibinasakan oleh pedang, termasuk semua orang-orang pemberani, orang-orang yang gagah perkasa pada saat itu. Nah, ini kelihatan murka Allah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat 1 sampai ayat 26, itu adalah gambaran seorang putri Sion yang semestinya yang soleh, yang semestinya dihargai. Tapi dengan situasi mereka, keadaan mereka ingin apa? Sombong, meninggikan diri, menunjukkan keangkuhannya. Bahkan Allah pun murka, membuat mereka semuanya itu sia-sia. Bukan putri Sion aja yang mengalaminya, tetapi pintu, penjaga pintu, bahkan anak-anak mereka, pahlawan-pahlawan mereka yang mestinya gagah berani, semuanya itu akan tewas dengan pedang. Nah, kalau kita melihat berikutnya, akan duduk di bumi layaknya janda tidak mau dihibur, jika dosa dibenarkan berdiam, maka ratap dan tangis sudah dekat. Nah, inilah murka Allah yang sudah datang sehingga menimpa pada orang-orang pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah pasal 3 dari ayat 1 sampai dari ayat 16 sampai ayat
yang ke-26. Sekarang kita akan masuki pasal berikutnya, yaitu pasal yang keempat. Hari ini kita belajar banyak ya, ada 3 pasal yang boleh kita pelajari bersama. Kalau kita tadi boleh melihat di dalam pasal yang ketiga, sekarang kita masuk pasal yang keempat. Saya bacakan pasal yang keempat, Yesaya pasal yang keempat. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya. Sekarang kita masuk pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Perhatikan Alkitab saudara. Judulnya, kalau kita melihat pasal yang pertama, pasal yang keempat ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saya bacakan. Pada waktu itu, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. Yesaya pasal 4 ayat 1 sampai 6 ya. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Sebenarnya ayat 1 di dalam pasal keempat ini adalah kesimpulan dari pasal 3 ayat 26 ya. Karena tadi kalau kita melihat di dalam pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang 20 yang kita baca tadi, kita melihat cerita tentang hampir Putri Sion yang dibahas ya, dengan kesombongan dan kecongkaannya. Akhirnya Allah murka memberikan penyakit, bahkan bukan sekedar penyakit, tetapi pahlawan-pahlawan mereka tewas meninggal dengan pedang. Nah, itu bukti apa? Kekurangan seorang pria gitu ya. Kenapa dikatakan seorang pria? Karena pedang itu menghabiskan, membunuh para pahlawan-pahlawan. Tentunya bukan sekedar wanita saja yang mengalami sakit di kepala, penyakit kudis, tetapi juga kalau kita melihat di dalam pasal 4 ayat pertama ini, sebenarnya ayat ini adalah penutup untuk pasal 3 ya. Karena apa? Kalau kita melihat ayat pertama dengan jelas dikatakan seorang, bukan seorang ya, sini dikatakan 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. Berarti ini seperti membuktikan pada saat itu di daerah itu kekurangan seorang pria, begitu ya. Kekurangan seorang pria. Buktinya 1 pria dipegang 7 wanita, kan begitu ya. Nah, baik. Berikutnya akan saya baca ayat yang kedua. Yerusalem disucikan dan dilindungi. Saya baca ayat yang kedua. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermainan dan kemuliaan. Dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk memperoleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dan tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan, di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala,
pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang. Terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin, ribut, dan hujan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kitab Yesaya pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita akan pelajari bersama-sama di dalam Yesaya pasal 4 ini ayat 1 sampai 6. Yerusalem disucikan dan dilindungi. Dalam pasal ini kita mendapatkan suatu ancaman, ya. Dalam pasal ini, yaitu pasal 4 ini, ayat 1 sampai 6, sebenarnya ada suatu ancaman. Bukan saja sekedar ancaman, tetapi akan terjadi kekurangan atau kelangkaan seorang laki-laki. Nah, tadi yang sudah saya katakan, ada ancaman, ada sesuatu yang terjadi. Kelangkaan seorang laki-laki. Tadi ayat 1 kalau kita melihat, 7 wanita berpegang pada satu pria, ya, jadi langkah. Nah, mari kita akan bersama-sama melihat ayat yang pertama yang sudah kita bahas tadi. Ayat ini cocok dipakai bagian sebelumnya yang secara selalu wanita atau putri Sion, tetapi ayat ini merujuk pada suatu janji yang akan dipulihkannya damai sejahtera dan kemurnian Yerusalem. Nah, biarpun di dalam kekurangan, maksudnya kekurangan seorang pria begitu, tetapi Allah mau menunjukkan di dalam Yesaya ini bahwa Allah mau apa? Menunjukkan suatu kesejahteraan. Bukan suatu kesejahteraan saja, tetapi janji yang akan dipulihkan. Mari kita akan melihat ayat yang kedua, ya. Apa itu janji ada yang dipulihkan? Yang pertama ayat 2 dikatakan dalam murkanya dan belas kasihnya yang diingat dan dianugerahkan di dalam Injil, dalam sebuah kelegaan dan kehancuran-kehancuran yang diakibatkan oleh dosa. Nah, di sini kita melihat bahwa pemulihan yang dimaksud adalah di dalam murkanya Allah itu mau memulihkan apa? Yaitu dimuliakan dengan akibat-akibat dari dosa mereka. Di dalam pasal ini berbicara tentang direndahkannya putri-putri Sion. Sebenarnya sudah dialami, ya, kalau kita melihat pasal yang ketiga ayat 25, bahwa sebenarnya putri Sion sudah mengalami merendah, ya, direndahkan oleh Allah. Tadi akibat-akibat penyakit, pakaian, semuanya yang tewas, itu menunjukkan bahwa sebenarnya pasal 4 ini juga menunjuk ke arah ancaman. Tetapi kalau kita lihat pasal 3 ayat 25 jelas sekali sebenarnya sudah diancam, gitu ya. Nah, mari kita melihat pahlawan-pahlawan akan tewas oleh pedang, benar. Dan itu sebagian ancaman atau hukuman bagi wanita karena yang dilakukan perempuan-perempuan genit dan kurang baik yang tadi pasal 3, ada dampak bagaimana cara pembantaian kaum laki-laki. Nah, ini tadi sudah katakan bahwa dengan apa yang dilakukan para putri Sion itu membuat pemberani itu adalah orang-orang laki-laki yang siap perang, siap maju, kuat, semuanya itu sudah dimatikan dengan pedang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga melihat
di dalam pasal 4 ini bukan saja sekedar akibat-akibat perang, sehingga laki-laki itu dikatakan tidak ada yang hidup. Oleh karena itu ada 7 wanita yang memegang 1 laki-laki. Tadi yang kita baca pasal 4 ayat pertama. Apa artinya yang dimaksud 7 perempuan memegang 1 laki-laki? Nah, kalau kita melihat di sini dikatakan 7 putri, ya, maksud saya 7 wanita memegang 1 pria gitu ya. Yang artinya 1 suami hidup dengan 7 istri gitu ya. Jadi 7 perempuan memegang 1 suami. Jadi 7 istri memiliki 1 suami. Bahkan kalau kita melihat perempuan-perempuan ini menghidupi diri ya. Tadi kalau kita baca pasal 4 tadi, perempuan-perempuan ini menghidupi diri. Jadi mereka untuk makan, untuk minum, untuk pakaian. Jadi enggak begitu pria menyulitkan ya. Pria cuma 1, wanita 7 gitu ya. Jadi karena kekurangan sang pria. Nah, bukan saja mereka belajar atau harus melakukan menghidupi diri sendiri, tetapi juga dikatakan mereka akan menanggung makanan dan pakaian, kerja sendiri, dan laki-laki tidak harus mengeluarkan biaya. Ya. Jadi yang dimaksud ini adalah yang 7 istri 1 suami ini, dikatakan putri-putri ke-7 ini tidak harus pria ngasih makan, minum, pakaian, tetapi mereka bertanggung jawab akan kebutuhannya mereka masing-masing. Bukan saja pakaian tetapi biaya-biaya hidup berikutnya. Mereka mau menjadi istri dengan syarat apa saja, bayangkan. Karena langkahnya seorang pria, karena butuhnya seorang suami, sampai putri-putri ini bukan saja kebutuhan dan biaya mereka berusaha sendiri. Tetapi di sana dikatakan dengan jelas, ia tidak mau atau dia tidak mau pria itu yang membiayai, dan pria tidak memiliki tanggung jawab akan kebutuhan perempuan-perempuan itu. Berikutnya dikatakan ia tidak mau merendah, bertobat, dan kesombongan dan keangkuhan. Inilah kuncinya. Kenapa? Apa yang dialami para wanita ini, 7 wanita memegang 1 pria ini. Ternyata putri-putri dikatakan di sana adalah tidak mau merendah, bahkan bertobat dari kesombongan dan keangkuhan. Inilah kuncinya. Sehingga murka Allah itu membuat langkah seorang pria, dan tidak banyak pria pada saat itu. Suami dikatakan suatu gejala yang menyedihkan. Bahkan dikatakan kebajikan sudah bobrok atau rusak dan tidak dapat dipulihkan lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kesimpulan kenapa murka Allah itu menimpa kepada para putri-putri Sion. Dikatakan tadi ke ayat 1, 7 putri memegang 1 pria. Inilah karena mereka memiliki apa? Kesombongan. Mereka tidak bertobat. Mereka angkuh. Sehingga apa yang dialami adalah suatu kengerian. Bahkan dikatakan suatu gejala yang menyedihkan. Bahkan kebajikan sudah bobrok. Nah, itulah yang boleh saya sampaikan dari pasal 4, Yesaya pasal 4 ayat 1 sampai ayat ke-6. Nah, ayat yang terakhir kita akan pelajari bersama-sama di dalam Yesaya, ya. Pelajaran firman Tuhan, kitab Yesaya. Sekarang kita akan masuk di dalam pasal yang ke-5. Kita akan melihat bersama-sama
Yesaya pasal yang kelima. Ya, kita masuk Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Akan bersama-sama saya baca buat kita. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Kalau dalam Yesaya memberikan judul nyanyian tentang kebun anggur, ya. Saya baca nyanyian tentang kebun anggur. Ayat yang pertama, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur, yang menyangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara, menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Mengharapkan buah anggur yang manis, ternyata hasilnya buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang-orang Yehuda, jadilah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum ku berbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ayat 5, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Saya ulang sekali lagi ayat 7 ini. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Berikutnya saya lanjutkan, saya bacakan seluruhnya ya. Peringatan tentang berbagai keburukan. Celakalah mereka yang menyabot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi, sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luas 10 hari membajak
akan menghasilkan hanya 1 bat anggur dan 1 homer benih, akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam, sampai malam hari maksud saya, sedang badannya dihangatkan anggur, kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan kalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang, dan akan menganggakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem. Segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu, maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkannya. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan, tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya, ya, dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam keruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak, yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat, dan baiklah keputusan yang Maha Kudus. Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juga dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kunturnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan semesta, firman yang Maha Kudus Allah Israel. Berikutnya, bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka, dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar, dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh, dan akan bersuit
memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat, tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya, tidak terputus anak panahnya ditajamkannya, dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api, dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina, mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu, mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut merdu jika orang memandang ke bumi. Sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Demikian panjang pembacaan kita di dalam pasal yang ke-5 ini. Dalam kitab Yesaya pasal 5 ini ayat 1 sampai ayat 30, kalau kita melihat ada 3 judul ya yang kita pelajari bersama. Nah, mari kita akan melihat bersama-sama yang dimaksud pelajaran kita pada siang hari ini tentang kitab Yesaya pasal 5 ayat yang ke-1 sampai 30, yaitu nyanyian tentang kebun anggur. Ya, mari kita melihat Israel diumpamakan kebun anggur. Nabi Yesaya menunjukkan pelajaran-pelajaran umat Allah ditujukan keturunan kaum Yakub. Ya, jadi Nabi Yesaya ini berkata bahwa Israel itu diumpamakan kebun anggur. Bahkan Yesaya juga mengatakan menunjukkan suatu umat Allah ditujukan kepada keturunan Yakub akan dosa-dosa dan penghakiman. Nah, itu nanti yang dimaksud kita pelajari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 lebih dulu ya. Jadi ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu berbicara tentang Israel diumpamakan kebun anggur. Nah, kalau kita pelajari ayat yang pertama itu bicara yang melangkah kebaikan-kebaikan besar Allah yang telah dicurahkan ya. Jadi ini berbicara ayat 1 dengan 7 sampai 7 itu bicara tentang kebaikan Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang besar yang telah dicurahkan. Dikatakan dikecewakan harapan-harapan oleh mereka. Bayangkan. Pemeliharaan Allah yang luar biasa itu, kasih Allah yang luar biasa itu, kebaikan Allah yang besar itu dikatakan dikecewakan, bahkan harapan-harapan oleh mereka. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Yesaya 1 sampai 7 ini berbicara tentang Israel kebun anggur, khususnya bangsa atau umat Yakub, ya, suku Yakub ini, mereka mengecewakan Allah. Bahkan mereka bukan sekedar mengecewakan, tetapi harapan-harapan mereka bahkan dikatakan dan kehancuran-kehancuran yang pantas mereka dapatkan. Bayangkan. Ya. Jadi umat pilihan Allah, khususnya kaum Yakub ini, mereka melakukan dosa-dosa. Bahkan kebaikan-kebaikan Allah itu tidak mereka terima. Bahkan mereka melakukan dosa-dosa sehingga Allah murka. Nah, kalau kita melihat berikutnya dikatakan
Israel diumpamakan sebagai kebun anggur. Luar biasa cara Allah untuk mengubah umatnya. Kita akan belajar bersama-sama melihat cara Allah untuk mengubah umatnya yang berdosa dengan menginsafkan manusia. Allah Bapa menyampaikan bagi kehormatan Kristus anaknya yang dikasihnya. Jadi Allah memiliki rencana, dikatakan luar biasa cara Allah untuk mengubah umatnya yang berdosa dengan menginsafkan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan Yesus Kristus anaknya yang dikasihnya. Wow, luar biasa. Itu cara Allah ya. Nah, berikutnya kita melihat dan diangkatannya sebagai tuan atas kebun anggur ya. Jadi sekali lagi kebun anggur itu adalah umat Israel. Di sini dikatakan diangkatnya sebagai tuan atas kebun anggur. Jadi Allah sebagai pemilik kebun anggur dan Israel sebagai kebun anggurnya. Kita melihat tentang kebun anggur. Bangsa Yahudi justru dijadikan kebun anggurnya ya. Jadi bangsa Yahudi orang Israel itu dijadikan kebun anggurnya. Bahkan ia menjaga siang dan malam dan memagarinya. Wow, Allah itu luar biasa. Bangsa pilihannya, kaum Yakub, biarpun dengan dosa-dosanya mungkin menjijikkan, tetapi Allah mau mengubah dengan anaknya Yesus itu sebagai sumber keselamatannya kelak. Tetapi mereka sadar bahwa bangsa Yahudi itu dijadikan kebun anggur, bukan saja dibiarkan, tetapi Allah itu menjaga siang dan malam dan memagarinya. Bahkan dikatakan ia membuang batu-batunya supaya tidak merusaknya. Nah, inilah kehebatannya Allah kita yang mengasihi kita. Bukan saja dia menjaga, memelihara, memagarinya, tetapi dia juga membuang batu-batu supaya kebun anggur itu tidak rusak oleh batu-batu. Bukan sekedar itu aja, tetapi menghambat kesuburannya. Waduh, pemeliharaannya luar biasa. Juga menghambat. Katakan apa? Bukan sekedar memelihara, bukan sekedar menjaga, tetapi juga supaya tidak ada hambatan ke arah kesuburannya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Jadi bibitnya pokok anggur pilihan. Di dalam kebun anggur itu akan ditanamkan. Ia juga membangun menara supaya apa? Penjaga untuk mudah mengawasinya. Wow, menjaga, memelihara, memberikan pokok anggur bibitnya yang baik, tetapi juga dia dikatakan apa? Memberikan bibit pokok anggur yang pilihan. Bukan itu saja, ia juga membangun menara jaga untuk mengawasi. Wow, ia juga menggali lubang tempat memeras anggur yang baik dan bukan daun-daunnya saja. Perhatikan, Allah mau supaya buahnya itu baik. Allah mau perawatan, penjagaan semuanya itu dipelihara dengan baik. Tetapi kalau kita melihat, Allah juga memiliki keinduan. Adanya buah, bukan daun-daun saja. Namun lihatlah bagaimana harapannya yang diberikan kepercayaannya. Ternyata dikecewakan. Kenapa dikatakan dikecewakan? Tetapi apa yang dihasilkannya kita melihat ya. Ini loh Allah dikatakan kenapa Allah sangat kecewa. Karena apa? Allah kecewa dengan apa hasil dari pohon anggur itu. Nah,
Rupanya apa yang terjadi dengan buah anggur yang diharapkan baik itu? Buah anggur yang asam. Wow. Buah anggur itu memang hidup atas peliharaannya, atas penjagaannya, pengawasannya, dijaganya luar biasa. Ternyata Allah yang mengendaki buah yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Allah sangat kecewa. Allah sangat kecewa. Dikatakan buah anggur yang baik yang dirindukannya ternyata buahnya asam. Ini adalah buah sifat kebobrokan. Jadi buah anggur yang ditanam diharapkan buah-buah yang manis, ternyata Allah menghasilkan buah-buah yang asam. Buah yang asam itu artinya adalah sifat yang bobrok atau perbuatan agama yang bersifat lahiriah dan munafik, semua harus dihukum. Ternyata apa yang terjadi? Israel yang dikatakan pohon anggur itu sangat mengecewakan Allah. Bahkan dikatakan tidak menghasilkan buah baik, tetapi menghasilkan buah yang asam. Ini membuktikan sifat dan kebobrokan, sifat mereka mengalami agama lahiriah. Jadi cuma melakukan saja, tidak merasakan penyertaannya dalam hidupnya. Nah, sekarang kita perhatikan ayat yang ketiga dan keempat, ya. Itu adalah ayat 1 dan 2. Sekarang kita masuk ayat yang ketiga dan keempat. Dikatakan, hai penduduk Yerusalem dan Yehuda, jadilah antara aku dan hai penduduk Yerusalem dan Yehuda, jadilah antara aku dan kebun anggurku itu. Di sini Allah bersalah. Allah apa ini? Ya, Allah menyalahkan atas perbuatan mereka. Nah, ini ketahuan ya. Ayat 3 dan 4, Allah menyalahkan mereka atas perbuatan mereka. Nah, berikutnya dalam hal ini tanpa memihak, inilah tantangan untuk menjanjikan. Nah, pada saat Allah mendapatkan buah yang tidak manis, buah asam, itu sebenarnya adalah tantangan. Bagaimana kebun anggur yang dijaga, yang dipelihara dengan bibit yang bagus, ternyata hasilnya asam. Nah, ini adalah suatu tantangan yang harus dirubah supaya umat Tuhan itu tidak berbuat dosa dan menjijikan. Allah mau bukan buah asam, apalagi dikatakan daunnya saja. Nah, berikutnya dikatakan ayat 5 dan 6. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Nah, tadi adalah ayat 4 itu berbicara kekecewaan Allah tentang hasil buah yang tidak menyenangkan, ya. Nah, di dalam ayat yang 5-6 ini berbicara apa? Aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggur itu. Nah, rupanya Allah memiliki penghukuman berikutnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita melihat kalau kita pelajari ayat 5 dan 6. Karena kebun anggur itu tidak bermanfaat sama sekali dan diubah menjadi padang gurun. Aku akan menebang pagar durinya. Mereka bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Nah, maksudnya begini. Ternyata ayat 5 dan 6 ini berbicara apa? Berbicara kebun anggur yang tidak bermanfaat sama sekali. Karena hasilnya kan tidak manis, asam begitu. Nah, akhirnya Allah menegur, aku akan menebang agar durinya mereka
bercampur dengan, artinya bercampur dengan pohon-pohon atau barang-barang yang lain, itu Allah akan tebang, Allah akan bersihkan, supaya ada hasil yang kemudian menyenangkan. Saudara dalam kasih Tuhan, kalian kita melihat berikutnya, dan tidak berwajah kebun anggur. Bayangkan, kebun anggur yang dipersiapkan, kebun anggur yang dipelihara bagus itu, karena dengan hasil yang tidak menyenangkan, hasilnya asam, maka Allah mau ada perubahan. Bahkan dikatakan tidak berwajah kebun anggur lagi. Jadi mungkin dihancurkan begitu ya. Nggak tahu apa maksud Allah, dihancurkan. Nah, dikatakan berikutnya, oleh karena mereka Yerusalem dibajak seperti ladang. Karena apa? Yerusalem dengan bangsa-bangsa lain, dengan dosa-dosa yang dialami itu, maka terjadilah bukan sekedar dirombak atau dihancurkan, bahkan tidak berwajah kebun anggur lagi. Oleh karena mereka Yerusalem dibajak seperti ladang. Jadi artinya kebun itu akan dirubah ulang, kebun itu akan dilek ulang. Nah, itu yang dimaksud pada ayat 5 dan 6. Nah, berikutnya dikatakan, di mana kita beritahu apa yang dimaksud dengan kaum Israel, apa yang dimaksud dengan pokok anggur, tanaman yang menyenangkan kegemaran Allah, kepadanya ia berkenan. Bayangkan Bapak Ibu, kebun anggur adalah kesenangan Allah. Kebun anggur adalah kebun di mana, yaitu bangsa Israel itu, adalah tanaman yang menyenangkan. Jadi Allah senang dengan kebun anggur. Allah juga sangat merindukan adanya buah, bukan? Tetapi apa yang dikatakan? Kalau ayat 7 itu dikatakan bahwa kerinduan Allah, dikatakan di manakah kita diberitahu apa yang dimaksud dengan kaum Israel, apa yang dimaksud dengan pokok anggur itu. Padahal pokok anggur adalah tanaman yang menyenangkan kegemaran Allah. Bahkan dikatakan kepadanya ia berkenan. Bayangkan, pokok anggur kesenangan Allah, kepadanya ia berkenan. Berikutnya, mereka adalah orang Yehuda, ya, orang Yerusalem, orang Yehuda, dinantikan keadilan dan kebenarannya. Bahwa bangsa ini jujur. Jadi Allah mau supaya mereka jujur. Ya, dia diumpamakan kebun anggur, pokok anggur. Allah mau supaya mereka tidak melakukan dosa, tetapi kejujuran yang mereka harapkan. Sungguh menyedihkan bagi jiwa apabila di dalamnya yang ada adalah bukannya anggur kerendahan hati, tetapi anggur asam kesombongan. Ya, jadi Allah mulai penghakiman lagi. Allah merasakan pokok anggur yang tidak menyenangkan itu karena mereka bukan saja berdosa, congkak, tetapi mereka juga tidak memiliki kerendahan hati, tetapi juga mereka seperti buah kesombongan. Nah, berikutnya, ini merupakan kejahatan besar bagi Allah. Orang Yahudi di zaman Kristus, antara mereka Allah mencari kebenaran. Nah, Allah mau. Apa yang dimaukan Allah, karena Allah berkenan akan pokok anggur itu, maka orang Yahudi pada zaman Kristus, di antara mereka Allah mencari kebenaran. Ya. Allah mencari kebenaran dengan cara apa? Tentunya nanti Allah akan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, berikutnya kalau kita melihat ayat 8 sampai ayat 17, itu bicara adalah pikiran duniawi ditegur. Ya. Hukuman terhadap orang yang menuruti hawa nafsu. Dunia dan daging adalah
musuh terbesar yang mengancam dan menguasai kita. Nah, ayat 8 sampai ayat 17 itu berbicara tentang pikiran duniawi yang ditegur. Bahkan dikatakan hukuman terbesar yang dilakukan umatnya. Dikatakan hukuman terhadap orang yang menuruti hawa nafsu. Dunia dan daging adalah musuh terbesar yang mengancam dan menguasai kita. Ya. Jadi ini berbicara tentang hawa nafsu, dunia dan daging yang ada di dalam diri kita. Tidak menjadikan pantas kita miliki. Berikutnya, namun kita tidak akan terancam jika kita tidak menyerah kepadanya. Ya. Jadi dunia dan daging yang mengancam itu kita tidak boleh menyerah. Karena apa? Karena dikatakan hasrat dunia mengumbar hawa nafsu dan kedagingan adalah dosa dan Allah mengancam akan menghancurkan mereka. Jelas sekali dunia kedagingan Allah tidak suka itu akan dihancurkan. Ya. Berikutnya kita melihat ayat 8. Mereka menyerobot rumah demi rumah dan mencekau demi ladang sehingga tidak ada lagi bagi orang lain kesalahan mereka adalah bahwa mereka berlebihan dalam keinginan memperkaya diri. Nah, ini juga menjadi masalah. Orang yang memperkayakan dirinya, ya, dia berusaha memperkaya dirinya dengan cara tidak baik dan benar. Allah juga tidak suka. Dua anak perempuan Silinta, mereka berseru, untukku. Mereka tidak dapat menikmati apa yang mereka miliki. Nah, ini berbicara dua wanita yang ingin kaya, menguasai diri secara tidak benar. Mereka dua wanita ini berteriak-teriak seperti lintah darat gitu ya. Dia ingin memperkaya diri, bukan sekedar memperkaya diri saja, tetapi dikatakan mereka juga berebut untuk menikmati apa yang mereka miliki dengan cara tidak benar. Ini pun juga Allah tidak senang. Kalau tidak, mereka tidak tenang, mereka tidak peduli pada orang lain. Bahkan ketamakan, kalaupun dunia dapat dikuasai dan mau hidup sendiri di tengah-tengah bumi. Nah, ayat 8 berbicara apa? Dia mau menguasai bumi dengan kekayaannya. Jadi ketamakan begitu ya. Dia rakus, dia ingin menguasai apa yang dikatakan ingin kaya dengan berbuat yang tidak baik, ingin merampas hak orang, memperkaya diri. Ini juga berbicara ayat 8. Berikutnya ayat 9 dan 10. Allah membisikkan kepada Nabi. Allah semesta alam menyatakan kepadaku, yaitu Nabi Yesaya, banyak rumah akan menjadi sepi, binasa oleh pedang, kelaparan dan penyakit, kemiskinan mendatangi. Penghuni rumah sendiri harus menyewa rumah orang lain. Ini berbicara kesengsaraan ya. Ayat 9 dan 10. Bahkan orang yang memiliki rumah sendiri harus menyewa rumah orang lain. Ini penderitaan yang mengerikan. Karena apa? Semuanya itu rumah akan menjadi sepi. Kenapa rumah menjadi sepi? Karena mereka memiliki apa yang dimaksud kekayaan, bahkan apa yang dimiliki kesenangan sendiri. Bahkan dikatakan ladang pun tidak subur. Jadi kalau kita melihat ayat 9 dan 10 ini berbicara tentang kekayaan-kekayaan yang mereka miliki akan dihancurkan oleh pedang. Yang artinya ada suatu kejadian yang mengerikan. Bahkan orang kaya pemilik rumah pun
dia harus menyewa tempat orang lain. Nah, perhatikan ayat 10 dikatakan, sebab kebun anggur yang luas 10 hari dibajak hanya menghasilkan minuman anggur 1 bat. 1 bat itu sama dengan 8 galon. Orang kecewa dengan hasil apa yang mereka harapkan. Perhatikan, ladang sudah tidak subur. Bahkan buah anggur yang didapatkan tidak sesuai keinginan. Bahkan dikatakan kebun yang luas pun hanya menghasilkan, dibajak dengan baik, hanya menghasilkan 1 bat atau 8 galon. Orang banyak kecewa dengan hasil apa yang mereka harapkan. Di sini ada kutuk ya. Ayat 10 dikatakan di sini ada kutuk bagi orang-orang yang gemar dan senang dan kenikmatan duniawi. Ya. Ayat 10 ini berbicara orang-orang yang gemar karena hawa nafsu, menikmati keinginan duniawi, bahkan ladang pun tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan hasilnya tidak subur. Nah itu yang dimaksud ayat yang 10. Berikutnya ayat 10 sampai 11 berbicara hawa nafsu menghancurkan manusia secara pasti. Benar ya. Siapa orang berdosa yang kejam, orang-orang yang suka minum minuman keras, memberi diri untuk melayani daging. Nah, ayat 10-11 ini berbicara tentang hawa nafsu. Orang-orang makan, minum, khususnya minuman keras, itu menjadikan apa? Menjadikan keinginan daging. Maka dikatakan perbuatan yang tidak senang dalam kemabukan. Jadi mereka minum minuman dan bermabukan, bahkan bukan sekedar makan, minum, tapi juga mereka apa? Mabuk. Bukan sekedar mabuk, tetapi juga mereka bertengkar dengan, dikatakan mereka berbuat tidak senang dan memabukkan, bertengkar dan menciderai tanpa sebab serta berpoya-poya. Nah inilah hawa nafsu yang dikatakan ayat 11 dan 12. Bukan sekedar makan, minum, bertengkar, tetapi perbuatan ini semua adalah perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak baik dipandang mata. Ayat 13. Umatku pergi ke dalam pembuangan sebagai tawanan, sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Alasannya kenapa tidak mengerti apa-apa? Alasannya karena mereka tidak mau dan tidak peduli, berlaku seenaknya dan binasa karena kurang pengetahuan. Mereka akan dimiskinkan dan menderita kekurangan. Ayat 13 berbicara tentang apa yang dialami orang-orang pada saat itu. Di sana dikatakan karena mereka tidak mengerti apa-apa tentang pengetahuan. Bahkan tidak mau belajar. Nah disinilah ayat 13 kenapa Allah sangat membenci dan Allah tidak senang. Bahkan akan perbuatan-perbuatan mereka. Maka dikatakan binasa karena kurang pengetahuan. Bahkan dikatakan mereka akan dimiskinkan. Mereka menderita dan kekurangan. Orang yang mulia akan mati kelaparan dan keramaian akan menderita akan kehausan. Wow. Orang yang mulia, mungkin kalau dibicara orang yang mulia ini ya tokoh-tokoh agama begitu ya. Orang yang mulia akan mati kelaparan. Bahkan dikatakan umat yang berseru-seru, yang mereka suka, senang akan hawa nafsu, dikatakan mereka akan mengalami tewas. Dikatakan
Betapa banyaknya orang yang tewas karena apa? Hawa nafsu yang mereka lakukan. Itu ayat 13. Ayat 14 dikatakan, sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongan lapang. Jelas ya. Ini berbicara tentang kuburan. Orang mati akan mengalami orang-orang di dalamnya ya. Ini berbicara tentang orang mati, sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang. Betapa banyak orang yang akan dikubur ya. Karena dengan tadi dikatakan tewas akibat hawa nafsu yang mereka alami. Tanpa batas, tak pernah cukup dan dapat dipahami sebagai tempat orang yang terkutuk. Kemewahan dan hawa nafsu memenuhi wilayah-wilayah yang gelap dan mengerikan. Ayat 15. Apa yang terjadi dari buah penghakiman ini? Allah akan dipermuliakan. Ayat 16. Tuhan semesta alam yang kudus dalam hal ini akan dimuliakan. Mampu menghancurkan orang-orang kuat. Bayangkan Bapak Ibu. Orang-orang yang kuat pun Allah sanggup menghancurkan. Bukan saja orang-orang kuat. Dikatakan bahkan merendahkan orang-orang yang sombong. Keangkuhan. Bahkan dikatakan keadilan dan hukum selalu menjadi tumpuan tahtanya. Ini adalah kekuatan Allah yang luar biasa. Ayat 17. Maka domba-domba akan makan rumput di situ. Ayat 17 ini berbicara, maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti padangnya sendiri. Pada saat itulah jemaat mendapatkan ketenangan. Mereka akan makan sesuka hati. Nah, ayat 17 berbicara tentang kasih Allah. Dikatakan domba-domba akan makan rumput seperti milik sendiri. Mereka akan makan dengan suka hati. Ayat 17 tetap, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mereka makan sesuai kedudukan dan kemampuan. Itu ayat 17. Berbicara kasih Allah yang luar biasa. Domba-domba makan di rumput seperti miliknya sendiri. Tetapi mereka juga bersuka hati. Karena apa? Disediakan oleh Allah. Itu berbicara ayat yang ke-17. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang terakhir, ayat 18 sampai ayat yang 30. Ayat 18 sampai ayat 30, ini berbicara tentang celaan-celaan terhadap dosa. Dosa yang digambarkan yang akan mendatangkan hukuman atas segala bangsa dan sebagai peringatan dalam segala zaman ya. Jadi ayat 18 sampai ayat 30 itu berbicara tentang terhadap celaan-celaan terhadap orang dosa yang mereka digambarkan yang akan mendatangkan hukuman-hukuman atas segala bangsa dan sebagai peringatan untuk segala zaman. Mari kita perhatikan ayat 18. Orang yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan Tuhan yang adil dan memotong dari tali-tali orang fasik. Ya, ayat 18 berbicara orang yang memancing kesalahan atau kedustaan. Ya, Tuhan yang adil itu akan menolong dengan cara apa? Memotong dari tali-tali orang fasik, orang-orang yang menjeratnya tentunya. Ayat 19.
Mereka berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melanjutkan tindakannya. Apa yang dikatakan tindakannya? Ini bicara akhir zaman yang kenyataan janji kedatangannya. Ayat 19 berbicara tentang berkat yang berkata, baiklah Allah lekas cepat-cepat melakukan tindakan. Kalau Allah tidak melakukan cepat tindakan, maka banyak orang yang berdosa. Makanya dikatakan ini cara Allah untuk mengakhiri zaman ini, berbicara tentang janji kedatangannya. Ayat 20. Yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Bahkan melalaikan apa yang baik, juga mengutuk serta melontarkan perkataan yang menyakitkan. Orang-orang meskipun bersalah serta menjanjikan, menganggap tinggi penilaian, pemandangan tinggi, memandang tinggi. Nah, ayat 20 itu berbicara tentang orang-orang yang mengalami kebalikan, ya. Dikatakan kejahatan itu baik. Bahkan dikatakan kebaikan itu jahat. Nah, ini dia membalik fakta. Ayat 20 berbicara. Bahkan serta melontarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Itu ayat 20. Ayat 21 kita melihat. Memandang dirinya bijak. Ia meminta teguran-teguran firman yang menyadarkan dan menggagalkan tindakan pemeliharaan Tuhan. Allah menentang orang-orang yang congkak, ini jelas sekali ya. Ayat 20, ayat yang ke-21 itu percaya, ayat 22 adalah dan 22 orang yang congkak Allah tidak senang, ya. Bahkan dikatakan ia membantah teguran-teguran firman dan menyadarkan, menggagalkan tindakan pemeliharaan Tuhan, ya. Ini perbuatan yang enggak baik, yang congkak, yaitu melanggar perbuatan-perbuatan Allah tentang dosa. Ayat 22, yang menjadi jago minum. Nah, ini berbicara orang yang suka minum gitu ya. Orang yang menjadi jago minum, dikatakan mereka kuat bukan untuk negeri, melainkan melayani hawa nafsu dan melemahkan tujuan-tujuan baik, dan mereka tidak akan dimaafkan. Ayat 22 ini berbicara orang yang lemah, ya, orang yang melemahkan. Dikatakan mestinya mereka pandai, jago begitu ya. Tapi dikatakan yang menjadi jago minum, mereka itu kuat. Tapi sayangnya kekuatan mereka hanya menjadikan hawa nafsu, bukan kekuatan mereka untuk melayani bangsa atau menjadikan, menolong bangsa menjadi kuat. Tetapi mereka kuat karena minum gitu ya. Dan melemahkan tujuan baik, benar. Karena dengan mereka cara jagonya bukan kekuatan untuk negeri, tapi jagonya hanya minum. Itulah melemahkan tujuan yang baik, bahkan mereka tidak akan diampuni. Serta bermegah dalam aib. Ayat 22 berbicara perbuatan-perbuatan baik, tetapi mereka yang semestinya untuk negeri, untuk orang lain, perbuatan baik dan kekuatan itu. Tetapi mereka pakai untuk melemahkan tujuan baik, bahkan tidak dimaafkan. Bahkan dikatakan mereka bermegah dalam aib. Jadi menjaga kekuatan mestinya untuk negeri, tetapi mereka melemahkan, menjadi jago minum itu adalah apa? Bermegah dalam aib.
ayat 23. Orang sebagai hakim menyelewengkan, ayat 23, orang-orang sebagai hakim menyelewengkan aturan, melupakan apa yang sudah ditetapkan, menerima suap, membenarkan orang fasik, berusaha membenarkan diri. Nah, ayat 23 ini bicara tentang seorang hakim yang mestinya mereka membantu, menolong orang, tetapi kenyataannya hakim ini menyelewengkan dengan aturan-aturan yang ada. Bahkan yang sudah ditetapkan mereka langgar. Bahkan menerima suap untuk apa? Memperkaya diri. Menerima suap untuk apa? Membenarkan orang fasik. Bahkan berusaha dirinya itu yang paling benar. Nah, memungkiri hak orang benar dan menolak pembelaan. Nah, itu kalau kita melihat memungkiri hak orang benar dan menolak pembelaan Allah. Kalau kita melihat ayat 24 sampai 33 itu berbicara tentang orang benar dan menolak pembelaan Allah. Telah menggunakan bangsa ini pokok anggur yang terpancang kuat dan diharapkan bertumbuh dan berbuah. Seperti lidah api memakan jerami, tidak ada, ayat 24 sampai 30 itu berbicara betapa hancur ya, betapa hancurnya Allah ini karena apa? Telah melihat umatnya yang diharapkan sebagai pokok anggur, dikatakan pokok anggur yang terpancang kuat dan harapan bertumbuh dan berbuah. Tetapi apa? Seperti lidah api memakan jerami, tidak ada yang menghalangi, seperti rumput kering yang hangus oleh karena menolak ajaran Tuhan. Nah, ayat 24 sampai ayat 30 ini berbicara tentang orang-orang yang menolak ajaran Tuhan. Mereka seharusnya seperti dikatakan tadi itu pokok anggur yang kuat, ya dikatakan terpancang kuat dan diharapkan bertumbuh. Ternyata itu seperti jerami yang mudah hangus, bahkan oleh karena menolak ajaran Tuhan. Pokok anggur yang mestinya kuat ternyata menolak ajaran Tuhan, menjadikan rumput kering yang mudah terbakar dan hangus. Firman yang kudus melalui hamba-hamba untuk mengingat dan taat. Nah, firman yang kudus dan para hamba-hamba yang dipakai untuk menjadikan orang itu bisa menyentuh, orang itu tak bisa melihat, tapi kenyataannya semuanya itu hangus. Nah, dari mana kehancuran datang? Nah, ada pertanyaannya, dari mana kehancuran datang? Kalau kita melihat ayat 25 dikatakan demikian. Kehancuran datang dari Yang Maha Kuasa. Murka Tuhan bangkit terhadap umatnya. Diacungkannya tangannya terhadap mereka. Dan siapakah yang mengenal kekuatan tangannya? Nah, di sini bicara ayat 25 bahwa Allah akan menghancurkan dengan cara Allah yang Maha Kuasa itu, murka Tuhan itu akan bangkit terhadap umatnya. Dan dikatakan tangannya diacungkan terhadap mereka. Tangannya diacungkan dan siapakah yang mengenal kekuatan tangannya? Saya kira enggak ada ya.
kekuatan Allah yang kuat itu. Nah, berikutnya kalau kita melihat hal ini terasa mengerikan. Semua terjadi, murka Allah belum surut dan tangannya masih teracung. Itu berbicara ayat 25. Murka Allah yang kuat, tangannya itu masih teracung. Ayat 26. Orang-orang yang tidak mengenalnya dipakai untuk menjadi alatnya. Ya. Jadi orang-orang yang dipakai yang tidak dikenalnya itu dipakai menjadi alatnya. Dikatakan demikian. Sesungguhnya mereka akan datang segera dengan cepat, dalam 1 jam sudah berlangsung penghakiman. Ia membuat perkara siap melayani. Nah, luar biasa. Ayat 6 itu berbicara orang yang tidak dikenal Allah akan pakai, ya. Bahkan dikatakan 1 jam aja mereka sudah siap dengan penghakiman. Ayat 27 sampai ayat 30, ayat yang terakhir. Tiada yang lelah di antara orang-orang itu, meskipun jalannya kasar, namun dari mereka tak ada yang tersandung. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur. Tali kasut tidak terputus, anak panah mereka ditajamkan, dan segala anak panah dikuatkan. Semua kuda dan kereta perang dilayakkan. Semua prajurit berani, tidak takut. Nah, ayat berikutnya ayat 28 dikatakan bukan saja orang-orang yang tidak dikenal itu dipakai oleh Allah, bahkan dipersenjatai. Bahkan dikatakan semua prajurit berani dan tidak takut. Bahkan teriakan mereka sebelum perang, auman seperti singa betina. Bayangkan, mereka sangat kuat. Bukan sekedar suaranya mengaum seperti singa betina, tetapi orang yang tidak dikenal dipakai Allah menjadi alatnya. Mereka diberikan persenjataan yang kuat, tidak tidur, bahkan jalannya mungkin kasar, tetapi dia tidak merasakan kesulitan. Nah, kalau kita melihat berikutnya dikatakan orang yang tidak mau mendengar suara Tuhan dan nabinya akan dibuat mendengar. Ya. Mereka tidak mampu menutup telinganya. Karena apa? Karena auman singa betina tadi, ya, tidak ada harapan untuk mendapat kebebasan atau pertolongan. Sesungguhnya ada gelap yang menyesatkan. Semuanya menakutkan, menyedihkan. Tetapi kita dapat terang dari atas dan sekeliling. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelajaran Yesaya pasal yang terakhir, pasal 5 ayat 1 sampai 30 yang saya sampaikan ini, ayat-ayat yang terakhir mulai ayat 28 sampai ayat 30 itu berbicara orang yang tidak dikenal, tetapi Allah bisa pakai. Bahkan mereka siap, berani mati. Bahkan di jalan yang kasar pun dia mampu untuk melakukannya. Bahkan teriakannya dikatakan seperti singa betina. Itu semua karena Allah mau supaya rencananya, penyelamatannya itu benar-benar terjadi. Dan ayat terakhir dikatakan, sesungguhnya ada gelap yang menyesatkan semuanya, menakutkan dan menyedihkan. Tetapi apa saudara? Kita dapat terang dari atas. Karena apa? Dia sang pemelihara yang mengasihi kita semua. Demikianlah pelajaran pada siang hari ini. Yesaya pasal 3 sampai Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 30. Biarlah
Roh Kudus sendiri yang memberikan penyerahan dan pengertian. Sehingga kita tambah hari belajar, mencintai firman, dan kita banyak mengenal akan kasih setianya dan pemeliharaannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar siang hari ini. Kami tahu Tuhan banyak ayat-ayat firman-Mu yang kami pelajari. Mungkin kami letih, mungkin kami susah. Tetapi kami selalu ingin belajar bersama-Mu. Karena kami percaya kalau kami gemar, kalau kami suka akan firman-Mu, maka Engkau akan memberikan kami pencerahan, dan pengertian. Sehingga kami yang tidak mampu, kami tidak bisa, Tuhan akan sanggupkan kami untuk boleh mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran firman-Mu, kitab Yesaya pasal 3 sampai pasal 5. Biar Tuhan menyertai pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.